Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, ini merupakan momen yang penting buat kita, ya. Sebagai orang percaya, kenaikan Yesus ini adalah menjadi dasar dari iman kekristenan kita. Bahwa saudara, karena Yesus sudah naik ke sorga, kita percaya bahwa kita yang percaya juga akan masuk surga. Jadi saudara, bahwa kenaikan Yesus ini sangat penting buat kita, ya. Jadi salah satu iman atau inti dari iman kekristenan itu adalah iman tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah saudara, perhatikan baik-baik, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada harapan kita untuk bisa masuk surga, ya. Nah, jadi betapa pentingnya kita memahami kenaikan Yesus ini ke surga. Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku." Jadi orang ke surga itu nggak bisa tanpa melalui Yesus. Lalu kalau misalnya Yesus tidak naik ke surga, dia mati, lalu dia mati selamanya, dia tidak naik ke surga, maka saudara, kepercayaan kita seperti itu sia-sia. Tidak ada dasar bagi kita untuk kita bilang percaya Yesus pasti masuk surga. Tidak, kita nggak punya dasar itu. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, itu menjadi dasar bagi kita, ya. Itu dasar iman, dasar pengharapan kita bahwa kita akan masuk surga. Jadi alasan masuk surga itu bukan tanpa alasan. Orang percaya itu masuk surga, yakin masuk surga itu ada alasan. Ada alasan di balik keyakinan itu. Nah, apa saudara alasannya? Salah satunya adalah karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak ada gunanya kita percaya bahwa kita akan masuk surga kalau kita percaya Yesus. Tidak ada. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita dulu dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 6. Ya, saudara, kita baca bersama-sama ini. Kita baca nanti berganti-gantian, mulai dari pria ayat pertama, ayat kedua nanti wanita, baru selanjutnya bergantian, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca sama-sama pria yang pertama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas padanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Udah, sampai di situ aja, cukup ya. Nah saudara, judulnya kenaikan Yesus ke surga adalah bukti, ya, adalah bukti bahwa orang percaya pasti masuk surga. Ya, sekali lagi saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah bukti bahwa orang percaya pasti masuk surga. Nah saudara, dalam
perikop yang kita barusan baca ini jelas menyatakan saudara bagaimana orang bisa masuk surga. Ya. Bagaimana orang bisa ke surga. Nah, tetapi kalau kita lihat saudara, dalam ayat ini Yesus sebelum dia naik ke surga, ini pertemuan dalam perbincangan ini, sebelum Yesus naik ke surga, dia berbincang-bincang dengan para muridnya. Ya. Dia berbincang-bincang, dan saudara dia menekankan di sini poin bahwa saudara dia akan pergi. Ya. Sebelum dia pergi ke surga, saat-saat perpisahan di mana Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, karena dia nanti sebentar akan mati disalib, lalu dia mati, bangkit, baru itu dia nanti dia naik ke surga. Nah saudara, di sini antara Yesus dan para murid itu berbicara. Ya, Yesus berbicara mengenai apa? Nah itu mengenai kepergian dia ke surga. Dia akan pergi ke surga. Ya. Dan saudara, dalam perbincangan ini, bahwa Tuhan Yesus menekankan bahwa dia akan pergi ke surga. Ya, dia akan pergi ke surga. Nah, saudara, dia pergi ke surga itu, di sini dia menekankan sebuah tujuan. Kenapa dia naik ke surga? Ya, kenapa Yesus naik ke surga? Nah, saudara, Yesus menjelaskan di sini, perhatikan baik-baik di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ. Ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, kepergian Yesus ini itu tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagimu, bagi para murid. Ya, bagimu artinya bagi para orang percaya. Jadi saudara, kenaikan Yesus ke surga itu tujuan utamanya untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Jadi saudara, kita tahu Yesus berbicara ini sebelum dia naik. Jadi dia menjelaskan dulu bahwa dia akan naik ke surga. Nah, sebelum terjadi itu dia sampaikan dulu kepada para muridnya supaya apa? Supaya para murid itu punya pengharapan, supaya para muridnya punya iman kepada Yesus. Ya, makanya dia bilang, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau kita lihat tujuan Yesus naik ke surga itu bukan semata-mata dia naik ke surga begitu, bukan semata-mata dia hanya mengambil posisi di surga, tapi saudara, tujuan dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat. Ya, untuk menyediakan tempat bagi kita, ya, bagi orang-orang percaya, bagi para murid-muridnya. Ya, jadi saudara, ini sangat jelas kenapa Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita tahu saudara, setelah pasal ini yang baru kita baca, nanti kita akan melihat memang Yesus benar-benar naik ke surga. Dia naik ke surga, ya. Sebelum dia naik ke surga, dia berulang kali menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada para muridnya. Ya, baru setelah 40 hari, baru dia naik ke surga. Itulah yang kita peringati hari ini. Jadi dia naik ke surga, itu merupakan bukti bahwa orang percaya yang benar-benar percaya pada Yesus itu pasti masuk surga. Karena Yesus dia ke sana itu untuk orang percaya, untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Jadi makanya saudara, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan bukti bagi orang percaya bahwa orang percaya itu akan pasti masuk surga. Ya. Nah saudara, mengenai surga yang disampaikan oleh Yesus bahwa akan ke surga. Surga itu saudara perhatikan baik-baik. Surga di sini adalah sebuah tempat. Makanya kalau kita lihat tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca ada kata tempat. Berkali-kali diulang tempat. Coba misalnya kita lihat di dalam ayat 2. Perhatikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada kata tempat. Jadi itu sebuah lokasi. Itu bukan sebuah
sebuah kondisi atau sebuah suasana surga, bukan. Itu adalah sebuah tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, baru saudara dilakukan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Kembali lagi ada kata tempat, diulang lagi. Untuk menyediakan tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baru kita baca lagi ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat. Jadi surga itu sebuah tempat. Ya. Jadi bukan hanya sebuah keadaan, situasi atau suasana tertentu, bukan. Tapi ini benar-benar sebuah tempat di mana orang boleh ada di sana, boleh menjadi sebuah tempat tinggal di sana. Jadi saudara, perhatikan surga yang dimaksud di sini adalah surga yang merupakan tempat. Ya. Nah, kalau kita melihat jadi surga ini adalah sebuah tempat dan bukanlah sebuah hanya semacam sebuah kondisi atau sebuah situasi, tapi itu adalah merupakan sebuah tempat yang menunjukkan pada sebuah lokasi. Ya, lokasi di mana nanti orang-orang bisa tinggal di sana. Nah, saudara perhatikan, jadi kalau sampai Yesus naik ke surga itu artinya menjadi sebuah dasar bagi kita orang percaya bahwa kita pasti akan masuk surga. Ya. Saudara jangan sampai sudah percaya Yesus, tapi saudara tidak percaya akan masuk surga. Itu iman, itu bukan iman yang penuh itu. Saudara. Iman yang penuh itu percaya pada Yesus, percaya juga bahwa kita masuk surga. Sama seperti saudara percaya pada Yesus, ya, itu artinya juga Anda percaya bahwa Anda masuk surga. Kalau Anda percaya pada Yesus tapi Anda ragu-ragu masuk surga, ya sama aja Anda nggak percaya. Jadi sama seperti kita percaya pada Yesus, ya kita juga percaya bahwa kita akan masuk surga. Karena memang saudara sangat jelas kata Yesus di sini. Perhatikan baik-baik tadi. Yesus pertama dia pergi itu untuk apa? Dia mengatakan untuk pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu yang pertama. Ya. Dia pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat. Terus saudara dia menjelaskan bahwa di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Jadi jangan khawatir. Saudara ada tempat yang cukup memadai di sana. Ada tempat yang cukup banyak, melimpah. Jadi surga itu nggak akan pernah kekurangan tempat. Ya, nggak akan pernah kekurangan tempat tinggal di sana kita orang-orang percaya. Jadi katakan di situ aku menyediakan tempat bagimu, ya. Di ayat 2 tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan. Ada banyak tempat di sana. Ya, ada banyak tempat tinggal. Makanya saudara, kalau kita melihat kenapa pertama itu di ayat 1 tadi, sebenarnya Tuhan berbicara poin pertama itu jangan gelisah hatimu. Ya. Sebenarnya sebelum Yesus berbicara mengenai tempat itu, saudara Yesus berbicara dulu jangan gelisah hatimu. Nah, ini satu poin yang perlu kita perhatikan. Orang-orang percaya, saudara tidak ada alasan bagi orang percaya untuk hidup dalam dunia dengan penuh kegelisahan. Ya. Kenapa? Karena orang percaya itu sudah punya tempat di sorga. Allah sudah menyediakan tempat di sorga. Makanya Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Ya. Nah saudara, kalau kita pikir-pikir kenapa sampai Tuhan Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Ya. Kenapa kepada para muridnya dibilang jangan gelisah hatimu? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dalam dunia ini ada banyak hal yang membuat kita gelisah. Ada banyak hal yang membuat kita gelisah. Salah satu apa? Masalah tempat tinggal. Takutnya kita nggak punya tempat dalam dunia ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Jadi saudara, dengan kenaikan Yesus ke surga, perhatikan baik-baik, itu seharusnya membuat kita nggak boleh gelisah lagi. Walaupun banyak orang lebih akrab dengan kegelisahan. Banyak orang gelisah dan tidak merasa berdosa kalau gelisah itu. Ya. Banyak orang saudara gelisah itu menerima kegelisahan itu sebagai hal yang wajar. Tapi kalau anak Tuhan,
Itu gelisah itu sama dengan dosa. Ya, ada banyak hal alasan yang membuat kita gelisah. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita gelisah. Tapi saudara perhatikan baik-baik, Tuhan melarang kita untuk hidup dalam kegelisahan. Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Stop kegelisahan. Singkirkan segala bentuk kegelisahan apapun dalam hidupmu. Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus bilang, aku sudah menyiapkan tempat bagimu. Jadi bagi kita itu saudara, ada tempat yang Allah sediakan, sehingga kita tidak perlu dalam kegelisahan. Kita nggak boleh hidup dalam kegelisahan. Sekalipun keadaan kita, ya memang wajar untuk kita gelisah. Keadaan kita sulit, keadaan kita mungkin berat. Ya, kita banyak penderitaan, ada penyakit, ada masalah, banyak hal dalam dunia ini. Tapi Yesus bilang jangan gelisah. Artinya jangan biarkan kegelisahan itu menguasai hidupmu. Kenapa? Karena bagi kita itu saudara ada tempat di sorga, ada tempat yang enak, ada tempat yang indah yang Tuhan benar-benar siapkan buat kita. Makanya saudara, orang-orang percaya itu nggak perlu gelisah. Saudara, selain kegelisahan karena penderitaan, selain kegelisahan karena penyakit, selain kegelisahan karena kekurangan atau miskin, ada lagi alasan saudara, nanti kalau saya mati kemana. Itu membuat banyak orang hari ini mati itu jadi takut mati. Ya, takut mati, takut saudara tidak punya tempat, takut tidak punya rumah dan sebagainya. Saudara, di sini Tuhan Yesus menekankan pada kita supaya kamu jangan gelisah hatimu. Ya, jangan gelisah hatimu. Kenapa saudara? Karena Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Makanya kegelisahan itu nggak boleh kita biarkan. Saya tidak tahu apa yang sering saudara gelisahkan. Ya, tentu kalau kita misalnya mendaftarkan, menulis berapa macam kegelisahan kita. Ada banyak kegelisahan kita. Ya, tetapi saudara perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan melarang kita. Tuhan memerintahkan kita agar stop untuk gelisah. Ya. Jangan biarkan hatimu gelisah. Jangan biarkan hatimu penuh dengan rasa cemas, rasa takut. Makanya kan selalu kita bilang, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Anak-anak Tuhan gak boleh dibiarkan, ya gak boleh membiarkan kegelisahan menggerogoti hati. Orang yang gelisah itu saudara, itu sebenarnya orang yang jatuh dalam dosa. Ya, kalau Anda biarkan diri dalam kegelisahan, itu adalah dosa. Banyak orang tidak tahu bahwa gelisah itu adalah dosa. Yang tahu itu mencuri adalah dosa, membunuh adalah dosa, berbohong adalah dosa. Tapi saya mau katakan, kegelisahan itu juga adalah dosa. Kenapa? Karena bagi anak Tuhan tidak wajar untuk hidup dalam kegelisahan. Kenapa? Karena bagi anak Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita, sehingga saudara kita tidak perlu hidup dalam kegelisahan. Apapun yang menjadi alasan kenapa kita gelisah. Mungkin hari ini ada yang tamat SMA, tamat sekolah tamat dari sekolah SMA, terus berpikir mau ke depan bagaimana. Saya mau kuliah di mana? Ya, saya mau kerja apa? Saudara, ada kegelisahan-kegelisahan yang muncul dalam diri kita. Nah, saudara, di sini kita belajar untuk berserah pada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Allah sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, Dia sudah menyediakan yang terbaik yang saudara butuhkan. Yang paling berharga dalam hidup ini, Allah sudah siapkan itu bagi kita. Allah sudah memberikan itu buat kita. Makanya dia bilang jangan gelisah hatimu. Karena itu maka apapun yang menjadi alasan kegelisahan kita dalam dunia, itu harus disingkirkan. Termasuk misalnya setelah tamat SMA, mau kemana. Kalau saudara tidak jelas, tak usah khawatir, tetap tidak khawatir. Tunggu waktunya sampai Tuhan menuntun Anda mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk mau melakukan apa. Tidak boleh saudara kita biarkan kegelisahan itu menggerogoti hidup kita.
Kenapa? Karena itu tidak wajar bagi anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu sudah Tuhan sediakan yang paling terbaik, yang paling berharga, yang paling mahal itu Tuhan sudah sediakan. Bagaimana sehingga kita bisa masuk ke surga itu? Itu Tuhan bayar dengan darahnya. Darahnya dicurahkan supaya kita bisa masuk ke sana. Makanya saudara, kalau sampai Tuhan Yesus mau mati buat kita, mau berdarah-darah, berkorban buat kita, masakan masa depan kita, kebutuhan kita, pekerjaan kita, masakan Tuhan akan biarkan kita. Ya. Nah saudara, jadi karena kenaikan Yesus ke surga, itu seharusnya membuat kita orang percaya tidak boleh gelisah. Ya, tidak kita biarkan kegelisahan menggerogoti hidup kita, apapun alasannya. Mungkin ada masalah yang mendesak, misalnya kebutuhan keuangan yang mendesak. Mungkin ada tagihan saudara yang harus dibayar dan uang belum ada. Saudara tetap belajar hidup tenang. Ya. Tetap jangan biarkan kegelisahan. Bagaimanapun anak Tuhan pasti ada campur tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi makanya itu bilang jangan gelisah hatimu. Ya. Kenapa saudara? Karena seluruh kehidupan orang percaya itu Allah yang menyediakan semua yang dibutuhkan, termasuk sampai nanti untuk masuk surga. Bayangkan aja surga disiapkan buat kita. Ya, dikatakan tadi, aku pergi ke surga, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya saudara, tidak ada tempat bagi anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kegelisahan. Ya, tidak ada kegelisahan yang kita biarkan. Jangan ada kegelisahan saudara menguasai dirimu, karena kegelisahan itu adalah tanda tidak percaya. Tanda saudara kurang percaya pada Tuhan. Jadi jangan biarkan kegelisahan itu. Ya, apa yang terbayar saudara butuhkan yang sesungguhnya itu Tuhan sudah siapkan semua buat kita. Ya. Nah makanya saudara, yang pertama Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Kenaikan Yesus ke surga itu bukti bahwa orang percaya pasti masuk surga. Halo, amin. Nah saudara, maka hal yang pertama yang kita perlu perhatikan, pertama sebagai orang percaya, jangan ada kegelisahan yang menguasai kehidupan kita. Singkirkan semua kegelisahan, patahkan semua kegelisahan, jauhkan kegelisahan dalam hidupmu. Saya dulu waktu tamat SMA, ya saudara, sudah tamat SMA, saya bingung mau kemana. Tetapi saudara, ada satu ayat yang begitu luar biasa, dan hingga hari ini itu firman itu terus berbicara pada saya. Itu dalam 1 Petrus pasal 5. Tolong dibaca dulu satu orang. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saudara, itu ayat yang ketika saya tamat SMA ada kegelisahan yang begitu luar biasa, dan saudara itu dijawab oleh ayat itu. Coba tolong baca satu orang. 1 Petrus 5 ayat 7. Tolong cepat. Ya. Serahkanlah apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Karena apa? Karena Ia yang memelihara. Saudara, Allah memelihara kita. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh gelisah. Itulah alasan kenapa kita nggak boleh takut. Karena Allah yang memelihara kita. Bukan hanya Allah, dalam pemeliharaan Allah itu saudara, Ia sampai menyediakan tempat bagi kita di surga. Surga itu adalah tempat yang paling indah. Ya, itu tempat yang paling mewah. Dalam dunia ini saudara, mungkin kita nggak punya rumah. Dalam dunia ini kita mungkin hanya ngontrak-ngontrak. Mungkin hanya ngontrak satu kamar. Karena uang kita tidak ada. Saudara, apapun alasannya jangan khawatir, jangan gelisah. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan tempat bagi kita yang terbaik.
Jangan biarkan kegelisahanmu itu menghancurkan iman saudara. Jangan biarkan saudara jadi kehilangan iman, ya, hanya karena kegelisahan itu. Ya, saudara. Jadi mari dalam hal kenaikan Yesus ke surga ini, yang poin yang pertama buat kita, jangan ada yang hidup dalam kegelisahan. Singkirkan apapun kegelisahan. Ya. Masing-masing kita punya apa kegelisahan apa yang ada dalam hati kita, tentu beda-beda. Ya. Ada orang begitu gelisah karena hartanya dirampok orang. Ada orang dulu saudara, waktu penjarahan di Jakarta itu, ada banyak orang akhirnya yang menjadi gila. Saya pernah lihat langsung saudara, seorang jadi ngomong-ngomong sendiri. Dia marah-marah, maki-maki, mengutuk-ngutuk sambil tutup mata. Dia tutup mata itu, pagi-pagi saya lihat dia lagi ngoceh-ngoceh. Saya disuruh diajak teman untuk mendoakannya. Ya, saya tanya kenapa? Dia mengutuk orang-orang yang menjara barang-barang tokonya di Jakarta dulu. Jadi dia gelisah saudara. Nah saudara, kenapa sampai begitu? Saya yakin orang itu sampai gelisah begitu, bahkan sampai stres itu karena dia nggak punya iman pada Tuhan. Dia nggak punya keyakinan pada Tuhan. Saudara, kalaupun misalnya semua itu diambil, semua itu dihabiskan, semua itu tidak tersisa dalam kehidupan kita, saudara, kita masih punya pengharapan yang luar biasa. Ya, kita punya tempat di surga. Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Ya. Dan dalam dunia ini juga Tuhan tidak mungkin biarkan kita dalam segala hal kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, karena Yesus sudah naik ke surga, ya, itu menjadikan alasan bagi kita bahwa kita akan masuk surga. Kita punya tempat di surga, kita punya rumah di surga. Nah saudara, maka itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Jangan saudara gelisah dalam hidupnya. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun penderitaannya, apapun penyakit, bahkan sampai kemiskinan sekalipun, ya, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Halo, amin. Saudara, Ayub pernah berkata begini, sekalipun dia membunuh aku, dia bilang begini, sekalipun dia bunuh aku tetap percaya kepadanya. Itu luar biasa. Ayub punya iman yang sehebat itu. Dia bilang sekalipun dia bunuh aku tetap percaya kepadanya. Siapa lagi? Daud pernah berkata, sekalipun tubuhku habis lenyap, ya, sekalipun tubuhku habis lenyap, aku tetap percaya. Sekalipun aku mati, aku tetap percaya. Jadi saudara perhatikan, kita harus punya iman yang kuat. Karena kalau sampai dia sudah sediakan surga buat kita sampai punya surga, sekalipun dalam dunia kita nggak punya apa-apa, kita banyak masalah dalam dunia, kita banyak kegelisahan, bahkan mungkin sampai kita dalam dunia ini mungkin sampai seperti hancur berkeping-keping. Tapi saudara tetap percaya. Kalau engkau anak Tuhan tetap percaya, apapun keadaan. Karena keadaan itu saudara hanya sementara. Keadaan sulit itu sementara. Penderitaan sulit kita dalam dunia itu sementara. Ya, apa kata Paulus saudara? Sekali dibilang penderitaan yang kita alami sekarang, ya, itu hanyalah penderitaan ringan. Ya, itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan buat kita, kemuliaan yang Allah sediakan itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya sampai harus menderita, sampai harus susah. Seperti Paulus sendiri misalnya, dia mengalami aniaya berkali-kali. Dia dilempar batu, dia dibuang dari tembok, ya, lalu dia masuk penjara, didera, disesat. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tetap percaya. Kenapa saudara? Itu karena dia lihat penderitaan sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan buat kita. Nah saudara, jadi hal yang pertama bagi orang percaya, karena Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka yang pertama, ingat baik-baik ini, jangan hidup dalam kegelisahan lagi. Ya, patahkan segala kegelisahan dalam hidup. Kalau misalnya hari ini mungkin saudara belum dapat sesuatu, dapat pekerjaan atau dapat uang karena kebutuhan belum terpenuhi,
jangan saudara biarkan Anda dalam kegelisahan. Percayalah, pasti ada jalan keluar yang Allah sediakan bagi kita. Ya, jadi saudara perhatikan hal penting dalam kenaikan Yesus ke surga buat kita orang percaya, yaitu kita tidak boleh gelisah. Ya, yang kedua saudara apa? Saudara, mari kita hidup dengan iman. Coba kita lihat dalam ayat 1 tadi. Jangan gelisah hatimu, percaya pada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi ini saudara, kita harus berjalan dalam iman. Ya. Dikatakan percaya pada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu menjadikan kita menjadi percaya kepada Dia sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Kita percaya pada Allah, percaya pada Yesus. Saudara di sini perhatikan baik-baik. Percaya pada Allah dan percaya pada Yesus bukan hanya percaya pada Allah, tapi percaya pada Allah, percaya pada Yesus. Ini penting bagi kita. Dan iman kita pada siapa? Iman pada Allah. Ya, iman pada Allah yang di dalam Yesus. Jadi saudara, Allah itu yang kita kenal itu Allah Tritunggal. Kita percaya pada Allah itu. Kita nggak boleh hanya percaya pada Allah saja. Ya, karena kita tidak mungkin bisa percaya pada Allah kalau kita nggak percaya pada Yesus. Makanya nanti kita melihat alasan orang masuk surga itu karena Yesus. Makanya percaya pada Allah, percaya juga pada Yesus. Artinya kita percaya pada Allah yang benar. Ya, kita percaya pada Allah yang benar, yaitu Allah yang ada dalam Yesus. Ya, itu yang kita yakini. Saudara, ada banyak orang percaya pada Allah, tapi mereka nggak percaya pada Yesus. Ya. Ada juga orang Kristen dalam kalangan kita Kristen percaya pada Allah saja sebagai Allah yang pribadi tunggal. Ya, mereka hanya percaya pada Allah saja sebagai pribadi yang tunggal. Saudara, kita tidak percaya demikian seperti itu. Kita percaya pada Allah yang satu, tapi Dia tiga pribadi. Nah, kita percaya pada Allah seperti itu. Ya. Kita percaya pada Allah yang bukan hanya satu pribadi. Allah kita itu tiga pribadi. Tapi walaupun pribadinya tiga, hakikat Allah itu satu. Nah, kita percaya pada Allah seperti itu. Makanya saya bilang percaya pada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi saudara, Allah kita itu jelas Allah siapa. Kita fokus pada Allah yang mana. Subjek ya dari iman kita atau objek dari iman kita itu adalah Yesus. Ya, karena kalau kita percaya pada Yesus, itu juga kita percaya pada Allah. Jadi saudara, yang perlu dikuatkan di sini adalah iman kita kepada Allah. Ya, Allah yang mana itu Allah yang jelas. Karena banyak orang-orang Kristen hari ini mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Itu yang diajarkan oleh siapa itu? Siapa yang mengajarkan Allah satu pribadi? Kalau di Indonesia ini salah satunya adalah Yusotemu. Ya, aliran-aliran oneness Pentecostalism. Ya, atau Jesus only. Itu orang-orang yang mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Jadi Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ini ajaran-ajaran yang sesat mengenai Allah. Kekristenan percaya bahwa Allah itu satu tapi tiga pribadi. Makanya Yesus bilang percaya pada Allah, percaya padaku, karena Allah itu memang satu tetapi Dia dalam tiga pribadi. Ingat saudara, kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka dalam kekekalan sebelum dunia ini ada, Allah itu menjadi Allah kesepian. Saya ulang ya, kalau Allah hanya satu pribadi, maka dalam kekekalan sebelum dunia ada, Allah itu kalau hanya satu pribadi, berarti Allah itu adalah Allah yang kesepian. Nggak ada pribadi yang lain yang Dia bisa berbicara. Jadi Allah kesepian. Tapi ingat, Allah itu bukan Allah yang kesepian, Allah itu kasih. Nah, kalau Allah itu kasih, maka Dia harus ada
saudara, harus ada yang dikasihi. Ya, maka Allah itu tidak mungkin dari awal dalam kekekalan tidak mungkin satu pribadi. Kenapa saudara? Karena Allah itu kalau hanya satu pribadi dalam kekekalan berarti Allah pernah kesepian. Ya, kalau dia mengasihi siapa? Tidak ada. Dunia belum ada, manusia belum ada segala sesuatu. Yang ada hanya Dia. Bagaimana Dia bisa mengasihi kalau Dia hanya satu pribadi? Makanya saudara, kita menolak ajaran bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Kita percaya Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Itu adalah Allah yang sempurna. Halo, amin? Jadi jelas, kita harus tahu Allah itu siapa. Karena kalau orang nggak kenal Allah, nggak bisa masuk surga. Makanya jelas Allah itu siapa. Salah satu alasan seseorang bisa masuk surga karena dia kenal Allah yang benar. Ya, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara, pengenalan Allah yang benar itu sangat penting bagi kita. Makanya kekristenan harus saudara memuridkan orang, ya harus memuridkan orang supaya mengerti siapa Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa karena Yesus sudah naik ke surga, itu menjadi alasan utama bahwa setiap orang percaya pasti masuk surga. Nah, saudara kenapa? Karena itu tadi, karena Yesus saudara satu-satunya yang bisa membawa setiap orang masuk surga. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Selanjutnya kita melihat hal penting lagi yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, saudara, mengenai ayat 6, mari kita lihat ayat 6. Saudara kata Yesus padanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, di sini masuk surga itu sudah dikunci. Perhatian baik-baik, sudah dikunci oleh saudara, oleh Yesus. Orang yang bisa masuk surga itu hanya oleh melalui Yesus. Saudara, ini hal yang sangat penting diperhatikan, ya. Ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tahu Yesus sudah naik ke surga, artinya dia sudah datang kepada Bapa. Dia sudah kembali masuk surga. Saudara, kenapa tanpa melalui Yesus orang tidak bisa masuk surga? Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Dalam pikiran banyak orang hari ini kan masuk surga itu yang penting kan menyembah Allah, berbuat baik, masuk surga. Itu dalam konsep banyak orang pada umumnya. Tapi Yesus bilang tidak. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, kenapa saudara? Nah, saudara perlu diperhatikan. Orang sebenarnya saudara yang masuk surga itu adalah hanya orang yang benar di hadapan Allah. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah itulah yang bisa masuk surga. Itu prinsip, ya. Masuk surga itu adalah orang yang berkenan pada Allah, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Coba kita lihat dulu sebentar dalam Mazmur pasal 15. Perhatikan saudara, prinsip masuk surga. Mazmur pasal 15. Saudara, orang yang masuk surga itu adalah orang yang suci. Siap di dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat 2. Ini orang yang bisa masuk surga. Perhatikan, Mazmur Daud ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara perhatikan di sini dikatakan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Ini berbicara tentang surga. Siapa yang bisa masuk surga? Ya. Siapa yang boleh numpang di kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Saudara, orang yang bisa masuk surga itu orang yang tidak berdosa. Kalau orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Ya. Kenapa dikatakan
Yang boleh masuk surga itu ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Kan tadi ayat 1, siapa yang bisa numpang di kemahmu yang kudus? Siapa yang bisa naik ke gunungmu yang kudus? Lalu jawabannya ayat 2, dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ada nggak manusia bisa memenuhi syarat ini? Halo? Ada nggak? Berlaku adil, tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ada nggak? Halo? Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang melakukan ini. Tetapi ada satu yang pernah melakukan seluruh hukum Tuhan, itu adalah hanya satu, yaitu Yesus. Ya, makanya dikatakan aku datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Semua tuntutan hukum Taurat itu dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara, yang bisa masuk surga itu hanya Yesus. Ya, sebagai manusia tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, makanya Yesus bilang nggak ada orang bisa ke surga tanpa melalui aku. Jadi kenapa saudara? Kenapa harus melalui Yesus? Karena pertama hanya Yesus yang pernah melakukan seluruh hukum. Tidak pernah bercela, seluruh perintah dia lakukan, tidak ada dosa yang dia buat. Makanya Yesus masuk ke surga. Ya, dia bisa masuk surga karena tidak ada, saudara, dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kita kan semua juga orang berdosa. Kita kan semua juga jatuh dalam dosa. Bahkan setelah kita percaya, kita kadang-kadang masih bisa berdosa. Nah, saudara, orang percaya itu masuk surga itu karena percaya pada Yesus. Jadi saudara, kita masuk surga itu perhatikan bukan karena alasan kita. Karena kalau alasannya karena kita, maka tidak ada satu yang bisa masuk ke surga. Tapi karena Kristus, saudara, kita dibawa masuk ke surga. Makanya yang diminta itu hanya beriman. Makanya keselamatan itu hanya berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kita buat, tapi berdasarkan iman kita pada Yesus. Karena dengan kita beriman pada Yesus, itu artinya bahwa Allah menerima kita. Ya, Allah menerima kita. Kenapa? Karena Kristus, ya, yang membuat kita diterima. Kenapa? Karena Kristus yang hanya secara hukum Allah yang paling benar hanya Yesus. Jadi apa yang diminta oleh Yesus, apa yang mau dikerjakan Yesus bisa untuk menyelamatkan kita, itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia yang paling berkenan. Dia yang paling berkenan. Dia yang bisa didengar oleh Allah. Jadi saudara, kenapa harus melalui percaya pada Yesus? Karena kalau orang tidak percaya pada Yesus, ya, menolak Yesus dalam dunia, maka itu tidak mungkin bisa diselamatkan. Ya. Karena hanya Yesus yang bisa masuk surga. Hanya Yesus yang bisa, ya saudara, yang bisa masuk surga. Tidak ada saudara yang bisa masuk surga kecuali Yesus. Dia mati dulu, saudara, dia mati, dia bangkit. Kalau dia Allah saja, memang dia dari surga. Tapi ketika dia turun ke dalam dunia, dia mengambil rupa manusia. Dia Allah dan manusia. Dan sebagai manusia, dia taat sepenuhnya, lalu dia mati, habis itu dia naik ke surga. Jadi saudara, sebagai manusia yang pernah mati, yang pernah lahir ke dalam dunia, mati, terus bangkit, naik ke surga, hanya Yesus. Mungkin saudara berkata, kan ada juga nabi-nabi yang pernah masuk ke surga. Siapa yang pernah masuk surga tanpa kematian? Siapa? Henok dan Elia. Saudara, Henok dan Elia, dia memang tidak mati, tapi dia masuk surga. Alkitab berkata begitu. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Memang mereka masuk surga, tapi tanpa mengalami kematian. Ya. Itu memang diangkat Tuhan secara khusus. Ya, itu apa saudara? Itu semacam pola sebenarnya. Itu adalah sebuah pola. Tuhan memilih dua orang sebagai apa saudara? Sebagai gambaran bahwa orang itu bisa masuk surga. Ada surga. Ya.
Kita percaya bahwa ada surga, kita percaya bahwa ada neraka. Maka Tuhan mengambil semacam beberapa contoh bahwa kita itu punya surga, ada surga yang menanti kehidupan setiap orang. Tetapi saudara, mereka tidak mengalami kematian. Jadi mereka naik ke surga itu tidak mengalami kematian. Mereka dinaikkan ke surga itu karena Allah yang melakukannya. Jadi mereka ke surga itu karena kuasa Allah, bukan karena dari kuasa dalam diri para nabi itu sendiri. Tapi beda dengan Yesus. Yesus itu naik ke surga itu karena ketaatannya. Dia mati dulu, habis itu dia bangkit, baru habis itu dia naik ke surga. Saudara, dia naik ke surga itu karena kuasanya dalam ketaatannya yang penuh tanpa melakukan dosa apapun. Jadi dia bisa naik ke surga. Makanya saudara, karena dia berkenan pada Allah, dia manusia yang taat, maka setiap orang percaya pasti masuk surga. Jadi makanya dalam Yohanes pasal 14 tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk, ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, perhatikan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa orang percaya itu pasti masuk surga atau punya surga. Ya. Nah saudara, dalam hal ini maka yang penting buat kita sebagai orang percaya, pertama jangan takut, jangan gelisah hati kita. Kenapa saudara? Karena kita punya Allah yang sudah menyediakan surga buat kita. Bukan hanya dia memberikan kita makan, bukan dia hanya memelihara kita, bukan dia hanya menyembuhkan kita kalau sakit, bukan hanya menolong kita, tapi lebih dari itu dia siapkan surga buat kita. Makanya dia ke sana. Ya. Saudara, makanya saya katakan kalau kita dalam dunia ini mungkin banyak penderitaan dan mungkin kita nggak sekaya seperti orang kaya lain. Ya, mereka mungkin hebat dan luar biasa, tetapi saudara, itu perhatikan baik-baik, itu hanya sementara. Apa yang dimiliki orang hari ini, rumah yang mewah, mobil yang mewah, mereka boleh memiliki semua itu, tapi ingat baik-baik, itu hanya kepemilikan sementara. Karena kalau waktunya tiba, penghakiman dunia ini tiba, maka semua harta itu tidak ada gunanya. Makanya yang termahal buat kita yaitu Allah menyiapkan surga buat kita. Makanya ini yang membuat kita, saudara, seharusnya tidak gelisah. Dan yang kedua, kita percaya. Kita hidup, orang Kristen hari ini hidup oleh iman. Firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil orang berkenan pada Allah. Mari kita percaya pada Allah. Ya. Dan saudara, yang ketiga, perhatikan bahwa tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Makanya karena itu kita perlu memberitakan Injil kepada dunia. Halo, amin. Saudara, beritakan Injil, karena orang tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Makanya pemberitaan Injil ini menjadi penting. Saudara, hidup kita ingat sementara. Maka karena sementara saja, artinya waktu yang ada mari kita pakai. Mari kita siapkan diri kita untuk melayani orang lain. Saudara, ingat baik-baik, tidak ada orang bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Artinya kalau Injil tidak diberitakan, Injil tidak disampaikan pada mereka, maka mereka tidak akan pernah kenal Yesus. Makanya kita umat Tuhan, mari kita bergerak, mari kita bekerja keras untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara, gereja itu salah satu misi yang harus dilakukan adalah memberitakan Injil. Jadi berita Injil itu menjadi poin utama, poin penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena tanpa pemberitaan Injil orang tidak bisa selamat. Jadi saudara, pemberitaan Injil itu menjadi penting. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, pergilah, jadikan bangsa menjadi murid. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia berkata pada muridnya, ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke dunia. Tuhan menginginkan kita orang percaya, saudara, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di muka bumi. Saudara, itu adalah pekerjaan penting dalam kehidupan kita. Kiranya jangan gagal. Kiranya kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Maka karena itu kita siapkan diri, termasuk belajar firman Allah, belajar terus baca ayat-ayat firman, dan saudara mulai berani menyampaikan Injil pada
Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa kita